Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami selaku kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus penerapan biologi molekuler dalam bidang kesehatan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Syaira Banoah Zahra dengan NIM 23613023 dan rekan-rekan saya Naila Fatia Kamila dengan NIM 236118, lalu Almaritza Nadia dengan NIM 2361352, Fiska Andina Apsari dengan NIM 2361374, dan Salma Winersa dengan NIM 2361363. Screening genom secara luas merupakan strategi utama untuk mengungkap gen dan jalur yang terlibat dalam proses biologis dan penyakit manusia. Pendekatan tradisional seperti mutagenis, fisikokimia, dan RNA interference memiliki keterbatasan efisiensi, cakupan genom, dan spesifitas. Teknologi CRISPR-Cas9 muncul sebagai metode revolusioner yang menawarkan penyuntingan gen yang lebih sederhana, spesifik, dan efisien dibandingkan pendekatan sebelumnya seperti ZVN dan TALEN. Dengan memanfaatkan RNA pemandu pendek, CRISPR-Cas9 memungkinkan identifikasi hubungan kausal antara gen dan fenotip secara lebih komprehensif. Teknologi ini mencakup CRISPR-A, CRISPR-Co, dan CRISPR-I yang telah diterapkan untuk penelitian penyakit, membuka peluang untuk pengembangan terapi presisi. Hasil dan diskusi. A. Screening genetik berbasis CRISPR atau Cas9. Teknologi penyuntingan gen CRISPR atau Cas. Sistem CRISPR atau Cas adalah mekanisme pertahanan pada archaea dan bakteri untuk melawan virus dan asam nukleat asing yang terbagi menjadi dua kelas. Kelas 1 membutuhkan beberapa protein Cas, sedangkan kelas 2 hanya menggunakan satu protein Cas seperti Cas9, Cas12, atau Cas13. CRISPR atau Cas9 bekerja dengan kompleks protein RNA yang terdiri dari endonuklease Cas9 dan sgRNA, di mana sgRNA mengarahkan Cas9 untuk memotong DNA target secara spesifik, manfaatkan mekanisme perbaikan seluler untuk memodifikasi genom. Teknologi ini memungkinkan modifikasi, penghapusan, dan penyisipan gen tertentu, serta memiliki aplikasi luas, termasuk terapi gen, pemodelan penyakit, dan pengobatan untuk penyakit keturunan, infeksi, virus, kanker, dan gangguan imun dengan hasil yang menjanjikan. Platform pengiriman CRISPR atau Cas9. Pengiriman CRISPR atau Cas9 ke sel atau jaringan target harus aman, efektif, spesifik, dan melindungi alat genom dari degradasi. Vektor virus seperti adeno dan lentivirus meningkatkan efisiensi penyuntingan genom, terapi beresiko memicu respon imun, dan integrasi DNA ke genom inang. Sebaliknya, vektor non-virus lebih disukai karena imunogenitas rendah, biokompatibilitas tinggi, dan keamanan yang baik. Dengan metode seperti mikroinjeksi, elektroporasi, dan pembawaan nano berbasis lipid yang menawarkan efisiensi tinggi dan biaya lebih rendah. Sistem terkait penyaringan CRISPR. Pemindahan CRISPR memanfaatkan Cas12, knockout dan perbaikan gen, dan Cas13, target RNA, pengatur epigenetik. Untuk aplikasi seperti pengurangan genom dan modulasi gen. CRISPR-Co menargetkan gen spesifik dengan spesifitas tinggi tetapi kadang kurang efisien. CRISPR-I menekan ekspresi gen menggunakan dCas9 tanpa aktivitas endonuklease, cocok untuk penelitian genetik dengan sitotoksisitas rendah. CRISPR-A mengaktifkan gen melalui dCas9 dan aktivator transkripsi, meskipun terhambat desain sgRNA dan akses target. Metode penyaringan CRISPR dikembangkan seperti MAGECK, layar beam, dan bagel. Beberapa metode seperti GECK memungkinkan analisis selektif positif dan negatif secara bersamaan. Teknik ini mengatasi efek off-target dan meningkatkan akurasi dalam screening genetik. B. Aplikasi screening genom berbasis CRISPR atau Cas9 pada penelitian penyakit. Aplikasi CRISPR atau Cas9 dalam kanker. A. Penemuan faktor genetik yang berhubungan dengan tumorigenesis.
Kanker disebabkan oleh akumulasi mutasi gen yang memicu tumorigenesis. Teknologi CRISPR atau Cas9 memungkinkan penyuntingan genom presisi tinggi, menggantikan metode RNAi atau cDNA, dan mendukung screening untuk mengidentifikasi gen pendorong kanker serta target terapi. Pustaka sgRNA seperti GECKO telah mengungkap gen penting untuk kelangsungan hidup sel kanker, sementara screening in vivo berhasil mengidentifikasi gen terkait metasis, seperti USP15 dan SCAF1 sebagai penekan tumor. Screening in vitro menawarkan efisiensi kontrol tinggi tetapi kurang mereplikasi kompleksitas biologis, sedangkan in vivo lebih kompresif namun menghadapi tantangan pengiriman dan kebisingan data. Selanjutnya, poin B yaitu menemukan gen letal sintetis. Screening berbasis CRISPR atau Cas9 digunakan untuk menemukan gen letal sintetis, yaitu gen yang mematikan hanya dalam kombinasi dengan mutasi lain. Dalam tumorigenesis, mutasi tunggal sering tidak cukup memengaruhi kelangsungan hidup sel, tetapi akumulasi mutasi dapat menyebabkan kematian sel. Strategi ini membandingkan hasil screening pada sel mutan dan tipe liar yang kemudian mengidentifikasi gen seperti NADK, KHK, dan INO80C sebagai target potensial untuk terapi kanker. Poin C, identifikasi gen yang berhubungan dengan resistensi obat. Teknologi CRISPR atau Cas9 digunakan untuk mengidentifikasi gen yang terkait dengan resistensi obat, tantangan utama dalam pengobatan kanker metastatis. Screening pada sel melanoma A375 mengungkapkan bahwa gangguan gen RNF7, ZNRF3, dan UBE2F meningkatkan sensitivitas terhadap cisplatin melalui aktivasi P53. Studi lainnya menemukan PHGDH berperan dalam resistensi sorafenib pada kanker hati, KEAP1 dalam resistensi gemcitabine pada kanker kantong empedu, dan gen dalam jalur hipo yang berkontribusi terhadap resistensi osimertinib pada kanker paru dengan mutasi EGFR. Pada leukemia mieloid akut, penelitian mengidentifikasi gen SHPO99 yang terlibat dalam resistensi obat. Poin D, aplikasi dalam terapi kanker. Sistem double knockout berbasis CRISPR atau Cas9 membantu menemukan kombinasi gen sinergis yang mendukung terapi obat kombinasi secara lebih efektif. Teknologi ini juga meningkatkan imunoterapi kanker seperti peran PRC2 dalam menekan ekspresi MHCI yang membuka peluang sinergi antara inhibitor PRC2 dan imunoterapi. Selain itu, penghambatan gen CHMP2A meningkatkan sensitivitas tumor terhadap sitotoksisitas sel pembunuh alami atau NK. Studi pada tikus dengan mutasi KRAS-G12D atau TRP53 menunjukkan bahwa penghapusan chaperone histon ACF1A meningkatkan sensitivitas adenokarsinoma paru terhadap terapi anti-PD1. Teknologi ini juga berhasil membungkam onkogen seperti ZEB1 pada kanker payudara dan mengaktifkan kembali gen penekan tumor ZAR1 pada kanker paru dan ginjal melalui pendekatan epigenetik. Selanjutnya yaitu identifikasi faktor genetik yang berhubungan dengan infeksi virus. Pendekatan CRISPR atau Cas9 digunakan untuk memahami hubungan virus dan inang. Screening ini mengidentifikasi gen inang yang diperlukan untuk replikasi virus, translasi genom, dan kematian sel. Sebagai contoh, TMEM41B ditemukan penting dalam pembentukan organel replikasi virus corona, menunjukkan potensinya sebagai target terapi. Teknologi CRISPR atau Cas9 memiliki berbagai aplikasi lain di luar kanker dan infeksi virus, termasuk menganalisis varian genetik yang terkait dengan penyakit poligenik, meningkatkan imunoterapi dengan memodifikasi sel imun, serta mengidentifikasi pengatur baru diferensiasi sel dalam biologi perkembangan dan pengobatan regeneratif. Kesederhanaan dan fleksibilitas teknologi ini menjadikannya alat yang sangat berharga dalam penelitian genetik. Contohnya, CRISPR atau Cas9 digunakan untuk menyelidiki peran varian genetik dalam penyakit kompleks, membantu menjelaskan mekanisme molekuler yang mendasarinya.
Dalam imunoterapi, teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas terapi berbasis sel imun dengan memodifikasi atau meningkatkan fungsi sel T atau sel pembunuh alami NK. Selain itu, dalam biologi perkembangan, CRISPR atau Cas9 telah membantu mengidentifikasi pengatur molekuler yang penting untuk diferensiasi sel dan regenerasi jaringan, membuka jalan baru untuk aplikasi dalam pengobatan regeneratif. Yang terakhir adalah peran biologi molekuler dalam kefarmasian. Yang pertama, sebagai penemuan target genetik untuk terapi penyakit. Biologi molekuler, khususnya teknologi CRISPR atau Cas9, memainkan peran penting dalam mengidentifikasi gen-gen kunci yang terkait dengan penyakit seperti kanker, infeksi virus, dan resistensi obat. Dalam bidang kefarmasian, informasi ini digunakan untuk mengembangkan obat-obatan yang lebih spesifik dan efektif. Yang kedua adalah pengembangan obat spesifik genetik. Dalam farmasi, precision medicine, CRISPR atau Cas9 dapat membantu mengidentifikasi pasien yang berpotensi mendapat manfaat dari terapi tertentu berdasarkan profil genetik mereka. Yang ketiga, aplikasi pada penyakit infeksi. CRISPR digunakan untuk mengidentifikasi faktor inang yang diperlukan untuk replikasi virus. Dalam kefarmasian, hal ini berkontribusi pada pengembangan antivirus baru atau vaksin yang lebih efektif. Yang keempat yaitu penanganan resistensi obat. Penyaringan berbasis CRISPR memungkinkan identifikasi gen atau jalur yang menyebabkan resistensi terhadap obat tertentu, kemudian memberikan wawasan untuk strategi pengobatan yang lebih baik. Yang kelima, penemuan mekanisme resistensi obat. Paper ini membahas bagaimana CRISPR digunakan untuk mempelajari mekanisme resistensi obat di berbagai jenis kanker dan infeksi, seperti melanoma, glioblastoma, dan kanker hati. Kemudian juga mengidentifikasi gen-gen yang berperan dalam resistensi terhadap obat-obatan seperti cisplatin, temozolomid, dan sorafenib. Nah, selain itu, resistensi terhadap sitarabin pada leukemia dan gemcitabin pada kanker pankreas juga ditemukan terkait dengan gen tertentu. Nah, pemahaman ini membantu dalam desain terapi kombinasi atau obat baru yang dapat mengatasi resistensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.